Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Muda, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Hari ini kita ngobrol lagi sama Dr. Yuki. Halo dok. Halo. Spesialis andrologi kita di RSCA Puri Bunda. Tempo hari kita udah sempat ngobrol tentang disfungsi ereksi ya dok ya? Disfungsi ereksi, betul. Ereksi, oke. Lalu kan kita sempat bahas juga, kita sempat nyenggol ya dok. Kalau misalkan ada hubungannya mungkin sama ejakulasi dini. Jadi kita mulai dari situ aja dok ya? Iya. Jadi ada hubungan nggak tuh dok antara disfungsi ereksi sama ejakulasi dini? Iya. Sebelum masuk ke sana saya jelaskan dulu tentang ejakulasi dini dulu ya. Jadi ejakulasi dini itu adalah orgasme atau plus keluarnya cairan mani gitu ya. Ejakulasi namanya ya. Cairan sperma plus minus kurang dari 3 menit. Kurang dari 3 menit? 3 menit ya. Mungkin banyak ada yang 5 menit tapi patokannya 3 menit. Ya, kalau sudah di atas 3 menit mungkin 5 menit, 8 menit biasanya kita anggap normal gitu, atau mungkin ada variasi ejakulasi dini saja. Ada hubungannya atau tidak? Bisa iya, bisa tidak? Bisa iya, bisa tidak? Bisa iya, bisa tidak. Gimana tuh dok? Jadi terkadang yang disfungsi ereksi tipe loyo di tengah jalan, loyo ini nanti buru-buru cepet aja deh gitu daripada keburu loyo gitu. Jadi ejakulasi dini. Nah itu keterusan lama-lama. Takut dia, keluarin aja dulu deh gitu daripada. Jadi kebiasaan gitu dong. Ya daripada gagal nanti ya, fear of failure. Jadi takut akan kegagalan, gagal ereksi lama, akhirnya ya udahlah ejakulasi dini aja gitu. Berarti untuk covering up itu ya, untuk akomodasi karena karena gagal ereksi lama, ejakulasi juga dipercepat jadinya. Ejakulasinya dipercepat atau sebaliknya. Jadi hubungannya itu bisa timbal balik. Jadi yang dia biasa ejakulasi dini begitu ya, akhirnya waduh nanti istri saya atau pasangan saya baru pemanasan gitu ya. Nanti ejakulasi dini lagi nggak usah deh, kasihan dia gitu kan. Lama-lama pikiran, stres, plus disfungsi ereksi lah. Timbal balik itu. Timbal balik. Jadi satu dengan lain bisa saling berkaitan atau berdiri sendiri gitu. Berarti sebenarnya memang bukan berhubungan tapi bisa saling mempengaruhi gitu ya dok? Bisa saling mempengaruhi. Berarti ini kalau misalnya saya nggak salah nangkap nih dok, berarti gangguan ereksi itu juga bisa berpengaruh ke ejakulasi dini. Betul. Memang penyebabnya apa aja sih? Nah, ejakulasi dini itu? Ejakulasi dini ini ada 4 macam ya. Kalau ada 4 tipe ya. Ini penyebabnya berbeda-beda. Ada yang pertama itu adalah tipe yang lifelong. Ya dari awal itu memang sudah ejakulasi dini. Terkadang paling parah hanya melihat lawan jenis gitu ya. Itu sudah ejakulasi dini di celana. Belum buka loh. Baru lihat aja udah keluar. Nah, ini penyebabnya biasanya memang bawaan psikis. Kita bilang kadang genetik. Nah, tipe-tipe psikis ini adalah tipe gangguan kepribadian. Misalnya yang gampang cemas, ya gampang panik gitu. Ya depresi. Berarti emang karena dia bawa gangguan kepribadian dari sejak lahir. Salah satu manifestasinya adalah ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Mana yang parah belum masuk. Bayangkan hanya melihat aja udah keluar, udah ejakulasi. Itu yang pertama. Yang kedua ini namanya kalau di bahasa medisnya acquired atau dapatan. Ini dulu normal yang kedua. Orangnya normal. Saya dulu 30 menit dok. Kok tiba-tiba sekarang 2 menit aja gitu ya. Nah, itu rata-rata ya 90% karena ada infeksi. Infeksi apa? Dari saluran kencingnya masuk ke saraf-saraf ejakulasinya, yang pompa ejakulasinya tersebut. Jadi lebih sensitif dia. Berarti karena dapat penyakit itu ya? Dapat penyakit, iritasi, pengobatan nggak bagus, ejakulasi dini. Terus yang ketiga begitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah merasa dirinya ejakulasi dini. Merasa dirinya ya. Gimana tuh dok merasa diri ejakulasi dini? Ya, jadi terkadang itu kita nggak sadar melihat film-film dalam tanda kutip film dewasa begitu ya. Film biru. Itu kan lama sekali ya. Minimal 30 menit. Loh saya kok hanya 10 menit, hanya 15 menit. Nah, begitu. Dia membandingkan dengan film paling besar ya. Atau kadang dengan omongan teman yang belum tentu benar.
panik lah dia gitu. Kok saya 10 menit ya gitu. Nah, itu merasa ejakulasi dini lah. Berarti ini karena patokan sosialnya yang nggak benar sebenarnya dok ya. Berarti bukan ejakulasi dini itu dok? Bukan. Nah, dia sudah 10 menit, sudah 15 menit, sudah normal. Karena di atas 3 menit tadi itu ya dok? Iya, sudah normal. So, apa yang perlu? Ya pikirannya berarti. Mindsetnya yang harus dirubah. Ya healthy lifestyle, healthy sexual function kan nggak ada yang perlu ditakutkan. Iya. Ya, jadi itu yang nomor 4 adalah variasi ejakulasi gitu ya. Jadi kadang kalau fit bisa 15 menit begitu. Kalau lagi ogah-ogahan atau banyak pikiran sedikit itu 3 menit keluar. Nah, ya nggak apa-apa, itu variasi aja. Nah, kita harus pilih ini apa penyebabnya, baru kita berikan penanganan. Tadi untuk yang variasi itu dok, itu berarti perlu ditangani juga tuh dok, termasuk ejakulasi dini juga itu untuk yang variasi atau enggak? Variasi itu sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Jadi kayak edukasi mempertahankan performa seksual saja. Ya pasti jaga kesehatan. Alkohol, hindari rokok, olahraga rutin ya seperti itu. Penanganan stres gitu. Iya betul loh, itu penyebabnya. Berarti emang jadinya lebih ke meluruskan persepsi ya, kayak yang nomor 3 tadi tuh ya. Meluruskan persepsi sebenarnya hubungan seksual yang normal tuh seperti apa, selama apa, dan jatuhnya lebih ke memberikan pemahaman gitu jatuhnya. Iya, memberikan pemahaman yang 3-4. Nah kalau yang 1-2 ya baru dilakukan pengobatan. Pengobatannya pakai apa itu dok? Nah untuk tipe 1 ini karena dia ada dalam tanda kutip gangguan kepribadian, gampang cemas. Jadi obat-obatnya mirip dengan ya obat untuk anti cemas, anti depresan begitu. Dan ini agak lama, kita sebut psikofarmaka. Psikofarmaka. Jadi psikofarmaka ini atau kategorinya di polisi itu psikotropika namanya. Nah makanya ini wajib resep, ini hati-hati nih. Obat-obat penenang ini kalau nggak ada resep atau ini nggak ada keterangan bisa ditangkap polisi. Padahal obatnya ejakulasi dini. Berarti itu sebenarnya mirip terapi obat-obatan untuk gangguan psikologis ya dok ya? Betul. Dan itu agak lama. Dan bila membaik, dosisnya harus diturunkan. Nggak boleh dihentikan mendadak. Nggak seperti obat flu, selesai flu-nya stop, nggak masalah. Kalau ini misalnya dalam 1 bulan sudah membaik, dosisnya harus diturunkan perlahan. Harus itu. Nah jadi terkadang terapi ejakulasi dini yang tipe 1 itu memakan waktu yang agak lama. Pasti di atas 1 bulan. Begitu. Itu terapi untuk yang tipe 1? Tipe 1. Lifelong gitu kita dapatan. Bukan dapatan, apa namanya? Genetik. Genetik. Bawaan dari kepribadiannya. Kemudian yang kedua adalah tipe yang acquired atau dapatan. Ya kita cari apa sih ini penyebabnya. Kadang kita tes kencing dulu, kadang tes sperma, apa ada bakterinya nggak sih gitu ya. Jadi karena dia dapat dari penyakit, yang dicari itu penyakitnya. Penyakitnya dong, diobati misalnya prostatitis kronis atau enggak infeksi prostat kronis. Infeksinya sih nggak ada gejala. Cuman sel darah putihnya tinggi sekali di cairan sperma itu. Nah, berusaha melawan infeksinya itu ya? Iya, jadi kayak infeksinya tuh terkungkung juga karena di situ nggak ada pembuluh darah sehingga infeksinya lama begitu. Nah itu juga harus disembuhkan itu. Itu kalau misalkan setelah disembuhkan dok, ternyata masih ada gejala ejakulasi dini juga atau acquired dini, itu pengobatannya kayak gimana dok? Nah berarti kita kalau misalnya itu mirip dengan tipe nomor 1. Nah, sebenarnya tidak hanya obat minum yang kita berikan. Jadi ejakulasi dini itu ada 4 penanganan utama ya. 1 dan 2 ya, yang tipe 1 dan 2 tadi itu. 1 ya obat tadi yang psikotropika itu ya. Psikofarmaka jenis kalau dari itu adalah psikotropika begitu. Ya, itu yang pertama. Jadi sensor di otak ini harus bisa dikendalikan. Gampang panikannya ini memang pusatnya di otak. Kepingin ejakulasi. Kedua di penisnya kita berikan sensor di penisnya ya. Jadi kayak anestesi topikal. Nah, kadang yang di pasaran itu ada
obat tisu-tisu ya, tisu-tisu ya. Itu hanya merangsang sensor aja, mengelabui sensor, tapi CPU-nya atau otaknya belum. Disentuh ya. Iya, jadi hanya manipulasi dari sensornya saja. Tadi dokter nyebut anestesi tropika itu berarti justru ngurangi sensitivitasnya ya dok ya? Iya. Biar tahan lebih lama. Sembari menunggu reaksi obat ya. Kita berikan bantuan anestesi topikal, begitu. Jadi ini biar kerja karena obat-obat tadi itu perlu waktu untuk bekerja. Itu gitu. Tadi pengobatan yang psikofarmaka, anestesi topikal, kemudian yang dunia lagi apa? Nah itu biasanya kita gabung dengan exercise. Kembali lagi ke jaga lifestyle ini ya dok ya. Iya, exercise, senam kegel lah, begitu ya. Itu yang paling bagus memang. Jadi kalau infeksi kadang otot-otot untuk ejakulasi dininya ini sudah agak kaku. Otot untuk ejakulasi ya. Jadi dia menyebabkan ejakulasi dini gitu. Nah itu dengan senam kegel dilatih lagi ototnya. Senam kegel ini berarti juga bisa membantu pria ya dok? Iya, jadi sangat bisa membantu pria, nggak hanya wanita saja ya senam kegel ya. Makanya kadang malu-malu lihat di YouTube ya. Padahal harusnya jangan malu, nggak apa-apa ya dok ya. Malu kalau ejakulasi dini ya. Ya yang keempat adalah penguatan otot-otot dasar panggul ya, mungkin dengan jogging, dengan lari gitu. Nah itu membantu. Jadi kombinasi 4 macam itu biasanya kita akan berikan. Itu kombinasi terapinya. Obat tadi yang obat ini obat minum, psikologis, kemudian obat minum, kemudian obat topikal ya. Kemudian senam kegel sama menjaga lifestyle tadi itu ya. Kesehatan badan, sama otot. Jogging itu otot-otot dasar panggulnya. Kalau tadi kan dokter menyebutkan 3 menit ya dok. Sebenarnya berapa lama nih seorang pria mesti konsisten kok 3 menit terus, selama ini 3 menit ke bawah terus, itu berapa lama sampai dia perlu periksa ke dokter tuh dok? Iya, sebenarnya kalau di kaidahnya diagnosis itu 3 bulan ya. 3 bulan? 3 bulan. Nah itu disebut, tetapi terkadang ya kita nggak sampai 3 bulan udah panik ya. Hubungan dengan pasangannya biasanya sudah agak berantakan. 1 bulan rata-rata. 1 bulan ya, 1 bulan rata-rata udah ini. Jadi secara diagnostik 3 bulan perlu diperiksakan, tapi secara umum 1 bulan aja. Rata-rata ya, memang ada yang sudah punya anak 2 dok. Tapi 2 menit itu ya. 2 menit anak pertama, 2 menit anak pertama 1 menit. Udah punya anak. Berarti jatuhnya mirip kayak yang disfungsi ereksi kemarin ya dok ya. Begitu dirasakan ada distress dengan pasangan, diperiksakan ke dokter. Sebaiknya begitu, karena kan kita ya semakin terbuka, nanti lama-lama ya ada gangguan ini dengan hubungan dengan pasangannya begitu. Pasangannya diperiksakan juga berarti supaya penanganannya lebih cepat juga. Iya, apalagi yang lifelong itu tipe 1 ya. Belum masih melihat aja dok sudah basah celana saya gitu. Sudah keluar. Harus diperiksakan kalau ada begitu ya. Itu segera sekali kalau itu. Oke, terima kasih dok. Tadi kan dokter sempat bilang anak 1 menit, anak 2 menit. Ini berarti ada hubungannya juga sama fertilitas nih dok? Bisa iya, bisa tidak. Nah, durasinya udah mau habis masalah dok sayangnya. Jadi kita ngobrolkan tentang itu berikutnya ya dok ya. Ya, jadi terima kasih juga untuk sobat Bunda yang sudah menyaksikan ngobrol hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @pribundahospital, @pribundatabanan dan @ivf.bali. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel kami dan like dan share video yang ini jika dirasa membantu atau mungkin juga bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mengikuti ngobrol bareng spesialisnya Sangat Keluarga. Ngobrol bareng spesialisnya.